Ya, kembali lagi teman-teman ke pertemuan 6. Kita masih ngebahas mengenai planning and innovating visual. Jadi ini adalah menu yang kedua hari ini. Yang pertama tadi udah tentang planningnya. Sekarang innovating visual design of social media. Apa aja sih inovasi-inovasi desain visual yang bisa kita kreasikan ya di social media kita. Nah, yang pertama di sini ada beberapa hmm, part yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada create a mood board and themes. Jadi sebelum kita memulai untuk membuat suatu inovasi visual, kita harus memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu mood board dan tema dari social media itu apa. Ya, kita mau bikin usaha di bidang food and beverage, kita pakai tema-tema kontennya itu apa aja, terus color palettes ini penting banget, dan other visual that will help shape your direction. Jadi beberapa unsur visual yang memang cocok ya dipakai di sosial media kita. Jadi apapun color palette-nya atau nuansanya, temanya, baik itu vintage, mau yang retro, mau yang vivid, kayak yang saya pakai di PowerPoint saya, di sini saya pakai warna-warna atau color yang bright. Ya, itu adalah temanya supaya lebih kece aja dan nyala gitu warnanya, warna-warna yang nyala. Yang terpenting adalah satu, teman-teman, yaitu konsistensi. Jadi memang jangan terus mengubah secara tiba-tiba yang mana itu menjadi tampilan visual ya berantakan ya, jangan mengacaukan itu gitu loh. Jadi itu yang dimaksud oleh mood board dan temanya. Selanjutnya make sure there's enough contrast. Nah, ini yang paling penting juga ketika color palette-nya udah bagus, usahakan si warna dengan tulisan ya atau teksnya itu kontras, atau ilustrasi yang kalian munculkan di feeds atau di video, baik itu video atau baik itu foto ya kan, itu kontras gitu, pakai warna-warna yang kontras supaya apa, di sini provides balance, jadi ada keseimbangan, easier to read, mudah untuk dibaca, works better in black and white environments. Jadi contohnya kayak kertas yang putih terus dipakein teks hitam, itu kan kontras, tapi banyak juga warna-warna RGB dan CMY yang bisa kalian atur gitu ya, ada namanya color round atau dia roda warna. Nah, selanjutnya ada understandable atau mudah dipahami gitu, ini penting banget. Selanjutnya ada take advantage of free tools and resources. Nah, ini bagi UMKM yang modalnya mungkin masih kecil ya teman-teman, itu bisa pakai alat-alat yang basically gratisan gitu, elemennya gratis, sumbernya tuh gratisan, ilustrasi gambarnya juga bisa dipakai secara gratis. It's almost always best to hire a photographer or graphic designer to create custom content for your brand. But, nah ini ada but-nya. If your budget is tight, ya nggak ada budget lagi nih buat bayar desainer atau fotografer, or you're in need of few extra tools, there are countless resources available. Jadi ada loh, kalian bisa loh ngedesain di Canva, pakai aja yang gratisan, nggak apa-apa kan, asal ini yang satu hal yang harus ditekankan, gunakan memang ketika itu untuk komersial, cari filtrasinya di browsermu itu yang free for commercial use. Jadi jangan pakai free for personal untuk kebutuhan yang komersial, karena itu membahayakan dirimu sendiri ya teman-teman. Bisa jadi nanti kamu ketika launching produk itu dituntut sama yang punya fontnya gitu. Jadi udah ada beberapa case seperti itu. Selanjutnya size image to spec. Jadi karena kita pakai beberapa platform sosial media, usahakan supaya si image-nya ini atau fotonya ini atau videonya ini pas ketika ditaruh di
platform tersebut. Misalnya kalau ditaruh video YouTube sama Instagram kan beda banget tuh size-nya ya, sehingga harus dipertimbangkan juga apakah ada unsur yang hilang nanti ketika dimasukkan ke Instagram, atau jadi nggak kelihatan secara keseluruhan gambarnya. Jadi kita harus punya size yang tepat, dimana diletakkan di platform yang mana gitu. One of the biggest crime, ini dijelaskan bahwa itu adalah suatu kejahatan kriminal terbesar ketika kamu salah menempatkan size. Ya. Be tasteful with text. Nah, ini hati-hati dalam penggunaan font ya, karena font itu berpengaruh atau berdampak pada tone dan legibility. Legibility itu adalah keterbacaan. Ya, teman-teman. Terus add your logo where appropriate. Context is everything here. Jadi di sini konteksnya apa, mau menampilkan logo tersebut. Not every Instagram post may need a logo, for example. Jadi nggak semua postingan Instagram itu harus diikuti dengan penempatan logo gitu. If your Twitter, LinkedIn, or Facebook avatar is your logo, you may not need one in your cover banner either. Jadi kalau misalnya di avatar, di profile pic-nya udah logo, di bannernya nggak usah dikasih logo lagi. Tahu ya banner? Kita akan lihat banner itu seperti apa. Di sini ada contoh-contoh visual design. Yang pertama ada infografis, teman-teman. Udah tahu ya infografis. Lalu ada charts. Nah, charts ini bisa berbentuk graphic charts atau pie charts. Lalu ada memes, sama tadi udah dijelaskan ya, memes. Lalu ada block headers. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, headers. Jadi kepala di atas websitenya, atau kalau di Facebook itu kan ada foto di atas profile picture kita ya. Lalu selanjutnya ada product image, ini yang nggak kalah penting. Selanjutnya ada carousel, type of visual contentnya di sini, dan restricted yang biasa kita pakai di Instagram. Jadi Instagram itu secara visual memang bisa membuat orang lebih kreatif, ya kan? Selanjutnya ada quotes. Nah, ini sama ya yang tadi, photos of influential figures. Jadi bisa juga kita memanfaatkan, misalnya kita punya media sport gitu ya, atau olahraga yang memberitakan tentang olahraga. Terus kita pakai beberapa foto-foto atletnya gitu, influential figures. Jadi kita mau narik pecinta badminton, kita kasih foto-foto atlet badminton gitu misalnya ya. Selanjutnya ada short video. Short videos ini kayak video-video dengan durasi yang pendek ya, di bawah 1 menit. Lalu ada GIFs. Ini yang terakhir, type of visual contentnya GIF. Bisa dipakai buat yang lucu-lucu atau kocak-kocak gitu ya. Untuk reaction juga bisa. Ini salah satunya, reaction. Oke, nah ini adalah akhir dari Innovating Visual Design. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih ide atau ada yang mau menambahkan, boleh banget. Jadi kita akan berdiskusi setelah ini mengenai dua materi tadi ya, planning and innovating design. Mungkin saya ada beberapa hal yang belum saya ketahui mengenai desain-desain yang terbaru yang sekarang. Silakan kalian sharing ke saya dan teman-teman yang lain. Baik, saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.